Kembali lagi di Natal Investment ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa laporan keuangan kuartal pertamanya dengan emiten yang berhubungan dengan migas teman-teman dan punya Pertamina juga yaitu adalah El Nusa dengan ticker code-nya ELSA. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Kasnya meningkat ya dari 1,1 triliun ke 2 triliun, cukup pesat ini. Aset lancarnya juga meningkat dari 4,4 triliun ke 5,3 triliun. Total asetnya juga meningkat dari 7,4 triliun ke 9 triliun. Ini liabilitas selanjutnya juga meningkat teman-teman dari 2,7 triliun ke 3,6 triliun. Total liabilitasnya naik ya dari 3,5 triliun ke 4,7 triliun. Di sini total ekuitasnya juga naik dari 3,8 triliun ke 4,2 triliun. Nah, di sini saya juga memprediksi berapa ekuitas yang akan didapatkan oleh Elsa di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini 2022 upside 6%, 2021 0,9%, dan 2020 3%. Kalau kita simpulkan sementara ini kan tidak konsisten ya teman-teman. Oke, mungkin saya menggunakan angka yang cukup rendah lah daripada tahun lalu yaitu hanya 3% saja. Sehingga prediksi saya ekuitas Elsa ini di akhir tahun nanti sekitaran 4,35 triliun. Oke, kita masuk ke income statement-nya. Pendapatannya naik teman-teman 28% dari 2,4 triliun ke 3,1 triliun. Gross profit-nya juga naik dari 200 miliar ke 282 miliar. Operating income-nya naik ya, 105 miliar ke 146 miliar. Upside-nya 38%. Net income-nya juga naik dari 74 miliar dan ke 114 miliar. Upside-nya ini cukup tinggi ya, 53%. Oh ya, di sini saya juga memprediksi berapa total net income yang didapatkan oleh Elsa di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan sama seperti ekuitas, peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022, upside-nya 404%. Ini di 2021 cukup gila ya, 6.000%. Dan di 2020, 381%. Nah, saya di sini menggunakan prediksi yang cukup rendah lah dari tahun lalu, yaitu hanya sebesar 350% saja. Saya disclaimer dulu ya teman-teman. Ini cukup subjektif untuk prediksi saya terkait net income yang didapatkan oleh Elsa di akhir tahun nanti. Jadinya 517 miliar teman-teman. Dan jika laba kuartal ini disetahunkan atau dengan asumsi setiap kuartal mendapatkan net income yang sama jumlahnya, itu menjadi 459 miliar. Kita masuk cash flow-nya. Pelanggannya 3,5 triliun naik ya dari tahun sebelumnya 2,5 triliun. Dan kalau kita lihat di sini tidak walaupun ada jarak tapi tidak terlalu jauh dengan pendapatannya. Jadi mayoritas kas operasinya itu datang dari pelanggan, itu bagus ya. Terus cash flow operation-nya positif 676 miliar, bagus ya teman-teman ya. Terus investasinya minus 157 miliar, naik, bagus ya. Jadi lebih banyak untuk menambah aset tetapnya daripada menjual aset tetap. Financing-nya minus 104 miliar, turun tapi dari tahun sebelumnya itu minus 200 miliar. Kalau kita lihat di sini bagus juga ya, berarti lebih banyak untuk membayar utangnya daripada menambah utang di Elsa ini sendiri. Baik, kita masuk ke rasio-rasionya. Book value-nya naik ya dari 528 ke 580. PBV-nya naik tapi tidak terlalu jauh lah di 0,58 dari tahun sebelumnya 0,57. Dan kalau kita lihat di sini 4 tahun itu dihargai di bawah nilai bukunya teman-teman. Revenue per share-nya 430. Wah, tinggi juga ya teman-teman. Ini untuk kuartal pertama aja loh. Harganya harga per sekarang ini 328 per lembar sahamnya. Tapi punya revenue per share 430. Bagus juga ya. IPS-nya 15, IPS tahunannya 70 ya. 70 ini menggunakan asumsi net income yang ini 517 miliar. Oke, gross profit-nya 8%, operating profit 4%, dan net profit 3%. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin secara PBV ini bagus, dan secara revenue-nya bagus, teman-teman. Revenue-nya itu tebal sekali, tapi udah sampai ke gross profit hingga net profit itu terkikis cukup jauh ya. Mungkin di sini ada permasalahan efisiensi beban ya. Atau mungkin ada beban logistik, beban keuangan, atau beban penjualan yang turut berkontribusi dalam pengikisan marginnya ini sendiri, teman-teman.
Ini mungkin bisa jadi catatan buat manajemen, untuk melakukan efisiensi lah, supaya ke depannya margin keuntungannya tidak terlalu terkikis. Kalau kita lihat di sini bagus banget revenue per share, kuartal pertama aja teman, itu 430. Harga sekarang 328. Jadi satu lembar saham ini ada revenue-nya itu 430, tetapi karena kurangnya efisiensi, di gross profit-nya itu 8% dan IPS-nya itu total cuma 15 teman-teman. Gitu. Jadi harus adanya efisiensi seperti itu menurut saya. ROE 2,7% ya bisa dibilang oke lah. Misalnya kalikan 4 sendiri di 11%-an ya. Ya nggak terlalu bagus tapi menurut saya masih oke aja sih. ROA 1,2%, lumayan lah. DER-nya 1,1 ya. Di sini kalau kita lihat berarti total liabilitasnya ini lebih besar daripada total ekuitasnya. Jadi tidak bisa di-cover semua, teman-teman. Ini kan 4,2 triliun, liabilitasnya 4,7 triliun. Menurut saya harus bisa diefisiensi lagi lah utangnya itu, supaya menjadi lebih baik di laporan keuangan. Tapi current ratio-nya 1,46 nih. Aset lancarnya ini lebih besar daripada liabilitas lancarnya. Bahkan bisa dilunasi semua. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan sementara itu mayoritas liabilitas di Elsa ini sendiri adalah liabilitas jangka panjang. Tuh. Cash ratio-nya 0,6 ya, nggak terlalu tebal ya. Jadi kasnya ini hanya bisa mengcover 40% dari liabilitas lancarnya aja. Oke, ini kan 2 triliun. Nah, liabilitas lancarnya 3,6 triliun, nggak bisa di-cover semua. Gitu. PR-nya 21,4, per tahunannya bulan asumsi yang 70,85 ini 4,7. Oke, mungkin buat teman-teman yang menganut value investing dari BBV dan PER ini sangat apa ya, sangat bagus lah. Tapi minusnya value investing itu kan kita nggak tahu kapan suatu emiten itu bergerak ke harga wajarnya. Makanya harus sabar biasanya main value investing itu. Beda yang sama momentum investing itu kan dia tahu momentumnya, dia tahu sahamnya, tahu siklusnya. Jadi time frame waktunya itu gak sepanjang value investing. Teman. Oke, ini kalau kita lihat, oh ya dalam 3 tahun terakhir ini hanya membagikan 2 kali dividen ya, 2020 sama 2021. Tahun buku 2022 ini belum ada pengumuman dari manajemen. Di 2021 yield 50, DPR 50%, 2020 30%-an. Di sini saya memprediksi lah total dividen yang akan dibagikan Elsa di tahun buku 2022 sampai 2023. Kalau 2022 kan udah muncul ya laporan keuangan tahunannya. Ini kita ibaratkan sama, DPR-nya 50%, jadi DPR-nya itu DPS-nya 35 per lembar saham, dan yield-nya 11%, teman-teman. Ya, bisa dibilang cukup tinggi ya kalau DPR-nya 50%. Nah, ini coba kita di tahun buku 2023, misalkan DPR-nya 50% juga, DPS-nya per lembar saham itu dapat Rp31 dividennya per lembar saham. Dengan yield-nya 9,3%. Oke, oke. Kalau dari segi dividen menurut saya kalau pemerintahan ya, perusahaan yang berhubungan dengan pemerintah itu biasanya rutin, teman-teman. Seperti itu. Kita asumsikan nilai wajarnya, teman-teman. Kita asumsikan growth-nya dulu, asumsi pertumbuhannya kita pakai CAGR 15%. Ini secara CAGR dari top line ke bottom line ini bagus-bagus ya, teman-teman. 15%, IPS-nya 70, IPS asumsinya 81 ya. Dipotong inflasi 6% jadi 77. Ditambah book value 580 jadi 656, ada margin of safety 50%. Alias lumayan beggar kalau misalnya teman-teman invest di harga sekarang ini. Tapi kapan beggarnya itu waktu yang jauh, teman-teman. Time frame-nya itu harus panjang kalau value investing. Oke, coba kita lihat per menggunakan PBW rata-rata 4 tahunan ya. Kita lihat rata-ratanya itu 0,54, PBV sekarang 0,57 di harga ini. Harga wajarnya itu 313, yaitu dapat dari PBV average-nya dikali sama book value-nya 580. Di 313. Kalau berdasarkan PBV average itu sudah dinilai wajarnya, teman-teman. Kalau saya ini karena kita lihat sendiri selama 4 tahun PBV-nya itu hanya stuck di
0,5-an, mentok ke 0,6 teman-teman. Tuh, mungkin pasar belum menghargai Elsa ini sesuai nilai bukunya. Tapi kalau kita lihat dari sisi kinerja itu bagus teman-teman, tapi hanya efisiensi saja sama eh, utangnya itu yang harus diperbaiki sama manajemen Elsa ini sendiri. Karena pendapatannya itu gede teman-teman, tapi terkikis cukup jauh sampai ke 10% saja, lah 8,9% aja gross profitnya. Dan coba kalau kita lihat ini ya perusahaan Elsa ini sendiri, produk jasanya itu nggak cuma migas teman-teman, tapi banyak ya. Ada IoT-nya, migas tapi ibarat secara menyeluruh lah. Dan ini utamanya di hulu ya Elsa ini. Ini exploring, drilling juga. Nah ini terus ada warehousing juga ada. Ini ya ibarat menyeluruh lah bisnisnya di bidang migas ini. Gak hanya pengoboran aja tapi juga penyimpanannya juga, datanya juga seperti itu. Logistiknya juga. Oke, ini digitalnya, IT service-nya juga ada. Oke, menurut saya seperti mungkin seperti itu aja ya untuk analisa Elsa di kuartal pertamanya. Jika teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran, silakan tulis di comment section. Jika teman-teman ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis saja di comment section kalau sempat saya pentas. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita wujudkan tahun ini 1.000 ya teman-teman, 1.000 subscriber. Oke, terima kasih.